waktu itu gue lagi madesu banget, masa depan suram mikirnya, early 20 kok gue kayak gak ada keluarga, sudah dibaptis malah makin menderita gitu kan. Wah ikut Tuhan tuh gak gampang ya. Aduh, apa balik lagi aja ya. Hai, ini gue Daniel, tetangga kamu. Di sini gue akan ngobrol dengan tetangga gue tentang perjalanan hidup mereka dari kacamata spiritual di saat mereka mengalami situasi tidak pasti dan kekhawatiran, sampai bisa kembali bangkit menjadi orang yang lebih kuat dari sebelumnya. It's gonna be very exclusive and inspiring. Masih di Daniel Tetangga Kamu bersama pasangan couple goals kita, Chogi Sitohang dan juga Caca Sitohang. Nah, sebelum kita lanjut, gue cuma mau bilang dulu kalau misalnya mungkin kalian saat ini lagi kejebak macet, atau mungkin kalian lagi main HP di kasur, dan gak sempet untuk buka channel YouTube kita untuk nonton versi visualnya. Jangan khawatir, kita udah ada versi audionya aja. Udah ada di semua digital platform podcast, langsung follow aja di Daniel Tetangga Kamu. Search aja Daniel Tetangga Kamu, pasti bakal keluar. Dan mungkin kalian bisa jadikan ini sebagai ritual harian kalian, di mana kalian bisa ngedengerin sesuatu yang baik, dan itu akan mentransformasi kalian dari dalam keluar, right? Anyway, kita balik lagi ke Coki sama Caca. Apa sih ketakutan terbesar lu? Ketakutan terbesar lu banget gitu untuk ketika lu memutuskan untuk dibaptis misalnya, atau ketika lu akan ngomong sama keluarga lu, what is your biggest fear gitu? Ketika lu memilih, oh man, gue udah jatuh cinta nih sama Yesus, tapi nanti bokap nyokap gue bilang apa ya, atau nanti gue nggak akan dianggap lagi anak gitu kan, gue diputusin dari warisan misalnya, atau I don't know if that ever cross your mind, atau misalnya gue jadi barang rusak di mata keluarga gue akan ditolak, di reject, gue akan I don't know, you know, what is the biggest fear gitu buat lo? Bener tadi lo bilang, gue takut banget keluarga nolak, dan gue takut kehilangan mereka gitu, karena saat gue di Bali dengan teman-teman deket nih yang udah kayak kakak-kakak gue gitu ya, sayang banget, mereka juga nunjukin dan ngungkapin kekecewaan mereka dengan pilihan gue gitu. Mereka ngerasa kayak kenapa sih gitu, why, karena siapa, apa, mereka cari tahu gitu. Tapi gue bilang enggak, ini pilihan gitu. Terus, karena cowok nih pasti, karena cowok. Oh gitu, iya, ya kan? Gosip kan. Iya bener, karena cowok. Kalau dulu ada akun-akun itu pasti udah wah. Tapi maksudnya gue ngerasa waktu itu gini, kalau kehilangan teman-teman gue saat itu, waktu itu ya, gue berpikir ya udah kalau emang harus kehilangan, gue nggak ada masalah Tuhan. Bukan yang gue nggak sayang teman-teman gue, tapi gue ngerasa yang perlu gue pikirkan utama adalah keluarga gue. Itu dulu. Gitu. Jadi gue paling takut banget kalau nanti mereka tahu gue kehilangan mereka, dan memang terjadi saat itu. Mereka taunya gimana? Taunya dari pengakuan gue sendiri. Oh wow. Jadi kita ada satu momen gue ditarik balik pulang, terus cuti ya itu waktu itu, terus gue dikasih pilihan mau gimana nih gitu ya, sampai akhirnya sebulanan lah ya gue kumpul sama mereka, dan sampai akhir tuh waktu itu gue bilang gue mau balik ke Bali, yang mana artinya gue tetap stick dengan pilihan gue. Ya itu menyedihkan ya pastinya buat keluarga, momen yang gak mereka mau sebenarnya ya jawaban gue itu gitu. Karena sebenarnya mereka udah ngasih tahu, ngasih kesempatan buat gue, siapa tahu masih bisa berubah gitu ya. Dan gue tahu mereka mengasihi gue saat itu. Jadi gak ada sama sekali ngerasa kayak defensif sama mereka gitu, mau diapain aja saat itu gue malah berpikir nggak apa-apa gitu saat itu ya, tapi nggak bisa juga ngurangin jatuh cintanya gue sama Tuhan Yesus gitu saat itu gitu, sampai gue mikir ya udahlah, simpan aja dalam hati untuk nyenengin keluarga, tapi nggak bisa juga gitu, akhirnya ya gue harus decide dan harus terbuka, sampai akhirnya waktu itu gue memilih pulang ke Bali. Ya keluarga kecewa pastinya, sempat lost contact itu berapa tahun ya? Sekitar 2 tahun 3 tahun. Oh beneran akhirnya terjadi tuh? Terjadi. Tidak ada komunikasi antara lu sama keluarga lu sama sekali? Sama sekali. Dan lu masih bekerja sebagai pramugari? Yes, gue mulai menata lagi hidup gue di Bali sendirian, karena saat itu supportnya hilang. Oke, wait. Maksudnya supportnya hilang tuh berarti keluarga. Pas lu lagi di Bali, lu masih dikasih uang jajan? Yes, masih di
support lah sama kakak gue gitu, sama diperhatiin. Terus kayak rumah sebenarnya lo harus sewa rumah Sewa sendiri, kan? kos-kosan atau apa. Tapi harus bertahan dengan gaji yang ada. Satu tuh dengan biaya hidup di Bali tinggi kan. Ya. Ya gue harus turun level, gue harus adjust kehidupan gue di sana yang tadinya tempatnya bagus jadi yang standar lah. Oke. Gue pernah ngerasain tinggal di kos-kosan yang biasa banget. Karena lu udah gak punya duit untuk. Enggak. Dan dari kerjaan sendiri itu job masih cukup. Tapi waktu itu gue sempat di nonaktifkan untuk beberapa bulan. Jadi gue schedule-nya kosong. Ini menarik ya, sorry. Ketika lu mempunyai encounter untuk mempunyai kedekatan atau hubungan pribadi sama Tuhan. Dan lu memilih lagi ya. Kita mikirnya oke, hidup lu bakal enak. Banyak lah yang mungkin mempunyai motivasi gitu untuk ikut Yesus supaya hidupnya enak gitu. Tapi sebenarnya dalam hal lo justru tantangannya malah berkali-kali lipat gitu. Yang tadinya keluarga masih support dalam hal finansial. Tiba-tiba udah stop, gak ada support lagi. Dan habis itu kerjaan lu pun yang lu harapin akan memberikan support itu, kerjanya malah dinonaktifkan. Lu hanya bisa benar-benar bergantung sama Tuhan. Yang katanya katanya udah bergantung sama gua. Ayo dong bergantung sama gua. Kayak gitu. Nil. Makanya di situ gue belajar ya. Maksudnya gini, kita tuh jangan gampang kecewa sama Tuhan. Iya kan? Kan gue udah memilih nih. Dia memilih gue, terus gue memilih Tuhan. Tuhan memilih gue dan gue memilih ikut Tuhan. Jadi dengan segala apapun prosesnya, ya harus mau terima. Kadang kita tuh suka gak mau gitu diproses. Tuhan tuh kayak kan pengennya enak-enak loh. Tuhan gak pernah janjiin loh. Tuhan Yesus bilang, ikut aku tuh harus sangkal diri, pikul salib. Nah saat itu gue belajar, ini penyangkalan diri gue dan gue lagi pikul salibnya nih gitu. Ditolak orang, ditinggalin semua orang, diomongin, bahkan dibikin nol. Terus gue dapat ayat lagi. Tuhan bilang, anggur baru harus di dalam kantong yang baru, Cak. Kalau kamu kantong yang lama Caca dulu, Caca yang sombong, Caca yang manja, Caca yang urakan misalnya, yang tergantungan sama orang gitu. Gak akan bisa. Gaya hidup kamu harus berubah. Wow. Jadi Tuhan ngomong secara pribadi yang waktu itu gue gak tahu, gak pernah ada yang ngajarin. Tapi gue akhirnya tahu itu Roh Kudus yang ngajar gue. Wow. Jadi kamu harus berubah, Cak. Kalau kamu gak berubah, kamu sia-sia, kamu kehilangan segalanya. Tapi hidup kamu gak berubah. Cuman saya percaya, that's it. Abis itu tetap dengan gaya hidup yang lama. Tetap gak ngandalin Tuhan, ngandalin orang. Bergantung sama orang. Apa gitu kata Tuhan, apa poinnya gitu. Jadi gue dapat ayat itu lagi, anggur baru harus di dalam kantong yang baru. Kayaknya nggak biasa gue denger gitu di telinga gue gitu. Tapi di situ gue dikasih hikmat pengertian. Akhirnya gaya hidup gue harus berubah. Percuma dong gue kehilangan segala-galanya, mengorbankan keluarga gitu ya. Keluarga hilang gitu, nggak ada saat itu. Tapi gue tidak berubah dan tidak diubahkan. Jadi dengan lambat laun tuh gue jadi semakin punya hati yang nerima. Jadi waktu gue di nol kan sama Tuhan, pernah gak punya uang gaji habis sebelum waktunya. Terus gue punya binatang peliharaan ya, gue lebih memilih untuk beli uang itu terakhir untuk beliin makanan binatang gue. Daripada binatang kan gak bisa puasa, kalau manusia kan bisa puasa kan. Terus gue bisa puasa, terus gue ngeliat jadwal, besok gue terbang. Oke lah kan besok bisa dapat makan, dapat something kan kalau uang terbang. Gue bisa kayak pernah dalam titik kayak gitu Nil gitu. Jadi akhirnya lu beliin makanan buat binatang peliharaan lo. Buat anjing gue. Tapi elunya sendiri puasa, lu gak makan. Manusia bisa puasa, gak ada masalah gitu loh. Terus dan gue. Itu kayaknya Tuhan lagi ngajarin lu banget dari yang namanya anak bungsu biasa dimanjain untuk jadi mandiri, untuk jadi independen. Wow. Gitu. Terus apa yang ada berharga sama gue dulu, gue beli ini beli itu tuh udah gone ya. Maksudnya diajar Tuhan untuk nggak apa-apa gitu, lepasin aja gitu. Tapi nggak tahu gimana ya, gue tuh hati gue tuh damai loh saat itu ya. Ya walaupun ya sekarang nih kalau kita disuruh mau nggak balik ke masa itu, nggak mau Tuhan, jangan gak proses. Apa-apa. Itu udah ada seasonnya kok. Yang untuk tapi saat itu ternyata dimampukan gitu dan bertahan. Gitu, baik-baik aja bahkan semakin hari yang Tuhan bilang kan, kamu akan diangkat tinggi gitu, semakin Tuhan naikin level gitu. Dan bener makin kesini grafik hidup gue itu kalau gue lihat nih, wow,
memang ada masa-masa turun, ada masalah, diproses. Tapi terus Tuhan naikin lagi, lebih baik lagi. Jadi gue kayak hati gue dari awal nih, hati yang taat. Gue puji Tuhan ya, bersyukur ya Nil. Gue tuh orangnya gak keras. Jadi saat gue diajar Tuhan, diproses Tuhan, gue punya hati yang lembut. Dan Tuhan bilang kan, kamu harus punya hati yang lembut. Supaya mau diajar. Jangan mengeraskan hatimu. Karena even kita ngedenger, tapi kalau hati kita keras, gak dapat apa-apa. Gitu. Saat itu gue percaya, Tuhan tuh bekerja banget ya. Tuhan pilih dan dia perlengkapi gue saat itu. Padahal kalau mau kecewa gampang. Sudah dibaptis malah makin menderita gitu kan. Wah, ikut Tuhan tuh gak gampang ya. Aduh, apa balik lagi aja ya? Oh ada, jangan pernah berpikir gue malaikat. Kan manusia darah dan daging. Ada godaan-godaan, tarik-menarik. Tapi balik lagi, gue jatuh cinta sama Tuhan. Yang gue sembah, yang gue pilih. Dan gue ngalamin hari-hari gue jalan sama dia. Di saat ketika lu lagi jatuh-jatuhnya banget gitu. Justru itu mungkin kadang-kadang orang bilang, wah gue berharap banget mukjizat. Tiba-tiba gue dapat kerjaan ini, gue dapat naik pangkat, naik jabatan. Atau tiba-tiba gue dapat banget gitu kan. Uang dari langit muncul. Tiba-tiba ada yang mau nampung gue di rumah yang lebih bagus. Enggak, sama sekali enggak. Tapi ternyata mukjizat Tuhan itu datangnya berupa lu selalu dicukupin. Lu dikuatin. Dicukupin, dikuatkan. Karakter gue diubahkan, itu yang utama. Terus pertolongan Tuhan tuh ajaib. Gue ngerasain mujizatnya Tuhan. Dan hati lu juga tetap damai biarpun lu ada di posisi seperti itu. Bener. Ini juga pengalaman ini yang sering gue bagiin ya kalau kesaksian di gereja. Maksudnya gini, kita tuh jangan gampang ngeluh gitu sama Tuhan. Kita yang buat kesalahan nih, dosa kan pilihan kan. Manusia tuh punya hak memilih kan. Mau pilih A, B, C dengan segala konsekuensi. Jadi apapun itu, misalnya kita tau-tau jatuh bangkrut karena pilihan-pilihan yang salah. Terus nyalainnya Tuhan, kecewanya sama Tuhan, kan yang ngerjain kamu kata Tuhan. Harusnya datangnya sama saya dong. Kalau istilahnya kalau Tuhan bisa ngomong ya, datang dong ke saya gitu. Kalaupun lagi di masa tersulit, tiarap sekalipun Tuhan gak pernah lepasin tangannya gitu. Jadi waktu itu puji Tuhan, gue tuh kayak belajar banyak hal Tuhan yang ngajarin sendiri lewat Alkitab yang gue baca. Untuk gue tuh tetap bertahan, gak kecewa. Waktu itu gue lagi madesu banget, masa depan suram mikirnya, early 20 kok gue kayak gak ada keluarga. Terus gue tuh kayak ada harapan, kayak sama juga sama Coki, jadi punya hope gitu. Wah, masa depan gue tuh sungguh ada dan harapan gue gak akan hilang. Jadi walaupun belum kelihatan nih apa nih, gue masih sendiri, gue masih bertahan dengan finansial gue yang waktu itu nol gitu ya, sendirian. Tapi gue punya harapan. Tuhan pasti siapin sesuatu yang gue waktu itu gak tahu apa gitu. Dan itu terus membawa gue semakin cari Tuhan sungguh-sungguh. Gak mau kecewa, gak mau lepasin. Karena gue udah ada di sini Tuhan. Masa gue mundur gitu. Gue udah di sini nih. Ya gue harus jalan sama Tuhan. Gue percaya Tuhan gak mungkin ninggalin gue di tengah jalan gitu. Jadi ya gue udah taat aja. Intinya taat. Dan jangan pernah kecewa sama Tuhan. Jangan nyalah-nyalahin deh gitu. Lo tadi bilang kalau misalnya komunikasi terputus udah sama keluarga selama 3 tahun. Jadi tahun 2000 berapa tadi? 2003 gue baptis. Sampai 2006. 2006 itu pertama 2007 kali ketemu. 2007 lah ya, 2007. 6 ya? Iya 2006. Ketemu Coki. 2005 akhir gue ketemu Coki di acara Natal. Gue udah mulai pelayanan tuh Nil. Gue back for good ke Jakarta. Tapi gue gak tinggal sama orang tua gue. Di perjalanannya gue dipertemukan sama keluarga angkat. Yang menampung gue. Ya itu cara Tuhan kan. Makanya gue bilang cara Tuhan tuh ajaib. Dipelihara dengan berbagai cara. Yang gak punya uang dapat uang. Yang tiba-tiba gak bisa makan gitu. Yang gak ada rumah keluarga. Tiba-tiba dikasih gitu. Itu tuh semua cara Tuhan. Oh lu dapat, jadi ada keluarga angkat. Keluarga angkat gue, yang di situ gue belajar tentang kekristenan lebih dalam. Karena ada di dalam keluarga Kristen yang gue melayani. Anak-anak muda, waktu itu kita punya persekutuan doa. Anak-anak muda pulang kerja, pelayanan. Jadi begini ya. Masih pramugari gak saat itu? Udah enggak. Gue udah selesai kontrak, gue pulang. Tepat waktu ya, udah gak ada kerjaan. Terus tiba-tiba pulang, tapi punya keluarga. Jadi ada yang memelihara gue saat itu. Sampai akhirnya gue kerja kantoran. Kerja kantoran lagi. Nah disitulah mulai merintis lagi dari nol kan. Dengan lingkungan yang baru ya mulai melayani. Dan ketemulah Coki. Ketemunya waktu acara Natalnya gue panitia pelayanan. Gue punya persekutuan doa interdenominasi nih anak-anak muda. Dia diundang.
kesaksian. Artis. Belum. Oh bukan artis saat itu? Kan dia baru sembuh. Oh iya 2006. Gue kan baru sembuh 2006 Oh iya. Lu baru kesaksian mulai apa lagi. saat itu? Gue diundang ke Persekutuan Doa ini untuk cerita mengenai hidup gue, jalan sama Tuhan tuh gimana. Nah yang gue ceritain adalah ya tadi jatuh bangun gue setelah kena sakit itu. Iya. Dan gue baru memulai karir di 2006. Jadi gue ketemu Caca itu pas awal karir banget. Awal karir. Wow. Gue ikut casting lain sebagainya dia Gua tahu. nemenin kadang. Sampai hari ini. Oh jadi bukan gue pikir ya tadi keluarga lu tiba-tiba udah mulai kontak lu lagi karena kamu pacaran sama artis. Belum. Belum. Kampungan banget nih. Gila. Artis. Oh oke, berarti sukses nih orang nih. Anak gue ya tadinya gue pikir udah hilang lah gue. Ternyata gitu dia pacarin artis, boleh lah balik lagi sama kita. Tapi akhirnya keluarganya tahu, keluarga kandungnya Caca tahu bahwa gue tuh pelan-pelan mulai dikenal publik. Itu setelah 2 tahun. Gitu, setelah 2 tahun kami Dan Coki udah pacaran. mulai dikenal tuh. Ya. Tapi lu udah baikan dong, udah rekonsiliasi sama keluarga. Setelah 2 tahun gue di Jakarta itu. Oke, what happened? Karena itu ketakutan terbesar lu kan. Iya. What happened sampai akhirnya keluarga bisa, lu bisa mempunyai hubungan baik kembali dengan keluarga? Jadi ada satu momen nyokap sakit, terus kakak gue yang gak pernah kontak tiba-tiba ngontak. Akhirnya kita ketemu mama bareng gitu. Gue percaya mereka juga melembutkan hati ya untuk menerima gue kembali. Dan ya udahlah gitu ya, untuk yang penting kebaikan bersama. Sampai akhirnya nyokap sembuh, semua bokap juga membuka hati dan bilang nanti Lebaran pulang ya gitu. Wow, ini doa-doa gue selama ini Tuhan. Walaupun dalam hati tuh tetap kayak deg-degan gitu, takut aja kalau ternyata nanti di sana digimanain gitu kan, adalah ketakutan. Tapi apa yang kita takutin tuh ternyata nggak terjadi gitu. Sometimes itu bikin kita justru mundur, nggak berani melangkah. Tapi padahal kata Tuhan, jalan aja, tenang aja gitu. Tuhan pegang kendali dan selalu nggak pernah terjadi apa yang gue takutin. Kadang manusia aja ya suka pikirannya macem-macem gitu. Terus udah pulih baik-baik. Nah gue udah pacaran sama Coki 2 tahun. Kan gue total pacaran 4,5 tahun nih. 2 tahun pertama nyokap bokap gak kenal dia. Kakak gue gak kenal dia. Gak kenal dia as in like karena lu umpetin dia sebagai pacar kan gitu? Kan gue belum balik, belum rekonsiliasi. Oke. Terus abis itu pas udah mulai rekonsiliasi, kita kunjungan ya ke rumah kakak gue di BSD. Ini dikenalin ada nyokap segala macem. Ya udah, dan mereka kan waktu itu udah mulai ngenalin Coki kan sebagai presenter. Ertong. Udah Ertong ya. Udah mulailah orang kenal gitu. Oh pacaran sama dia gitu. Ertong lo itu Cid. Terus nyokap gue tuh lucu kan, nyokap gue orang Sunda kan. Jadi kalau ngomong tuh yang masih polos lucu gitu kayak misalnya, wah Coki baik ya gitu, sopan. Emang kan dia orangnya baik banget, sopan banget sama orang tua. Sopan sekali tante. Aduh, terus nyokap gue tuh kayak langsung, wah udah ganteng, baik, tapi sayang Kristen kata nyokap gue. itu ngomong ngakak. That's true. Tapi karena gini, karena sejak saat itu mereka nerima gue, kita tuh hubungan udah baik-baik banget, bahkan kakak gue juga. Dan melupakan bahwa the fact that enak semuanya, puji Tuhan. Jadi nyokap gue tuh malah bercanda-bercanda, kakak gue juga gitu. Terus bokap gitu. Jadi kayak lucu-lucu aja. Jadi ingetan kita kayak, mama sih lucu banget sih ngomongnya gitu. Terus tapi sayang Kristen kayak, karena dia pasti dalam hati berharap tetap lah. Tapi kan karena mereka mengasihi anaknya. Makanya di firman di Bible aja bilang kan, setelah kasih itu menutupi segala pelanggaran. Dan itu juga yang mereka praktekkan. Mereka mengasihi gue anaknya sampai akhirnya mereka menerima apapun keputusan gue. Dan bukan cuma menerima nih nanti terakhir ada gue mau cerita bokap gue, sampai bokap gue tuh bisa ngomong kayak gitu tuh. Itu tuh kayak wow, kayak konfirmasi lagi dari Tuhan melalui bokap gue. Oke, so let's talk about that now. Oke. Jadi gue ngelihat beberapa bulan yang lalu Coki posting ketika lo kehilangan bokap lo. Itu ya tahun lalu itu mungkin ya? Iya, 2022. 2022. Ini kan 2021. 2021 bulan Agustus. Iya. 2021. So, tell me what happened. Iya. Nah, jadi gini, gue agak mundur dikit ya. Oke. Jadi waktu kami menikah, kan akhirnya mereka tuh happy banget ya. Anak yang hilang telah kembali gitu kan. Dan gue pun bersyukur. Terus
kita nikah lancar ya semua, mulai dari lamaran maksudnya nggak ada konflik-konflik seperti yang diberitakan di luar sana. Oh, bokap nyokap dua-duanya datang? Hadir, sehadir-hadirnya. Oke. Bahkan ya gue tuh istilahnya mempelai pengantin yang paling komplit orang tuanya. Karena gue punya orang tua angkat ekstra 2. Wow, ya. Terus ada nambah keluarga Coki, bahkan keluarga gue gitu. Jadi kita tuh kayak di undangan gue aja tuh kan pas kawin 2 mamah 2 papah di gue. Wow. Gitu. Jadi istilahnya udah wah semua rukun. Di media emangnya bilangnya apa ceritanya? Di media dibilang gue pindahnya karena dia. Oke, itu satu ya, itu udah error lah ya. Terus bawa keluarga gak setuju. Gak setuju. Okay. Enggak gitu. Oke. Karena ada kutipan yang salah terus diberitain viral gitu. Okay. Tapi itu udah kayak lewat lah ya, udah momennya udah lewat. Nah sampai sekarang, sampai kemarin kita belum pandemi, bokap nyokap itu kalau ke Jakarta, karena mereka tinggal di luar kota kan. Kalau ke Jakarta seneng banget tinggal sama kami. Jadi udah segitunya penerimaan dan pulih gitu ya. Udah gak ada lagi gitu-gitu yang kata orang apa, gak ada. Makanya gue suka ketawa kalau ada aja yang mampir gitu, haters gitu. Gini. Kitanya aja ketawa-ketawa lucu gitu. Maksudnya gak ada sama sekali gitu. Dan mereka sangat menerima, mendukung gitu. Terus sampai lama akhirnya kita 2 tahun gak ketemu bokap nyokap kan. Karena pandemi. Paling video, teleponan. Terus tahu-tahu gue harus pulang dalam kondisi bokap sakit. Gue sama kakak gue langsung deh berangkat gitu ya. Waktu itu Coki gak ikut karena ada kerjaan. Jadi gue sama kakak gue ada waktu sekitar 4 hari untuk ngurus bokap di rumah sakit. Kayak masih ngomong, ngobrol, ketawa-ketawa gitu. Nah di masa gue lagi ngobrol-ngobrol itu, pas gue mau pulang pun, di perjalanan tuh gue tuh ada rasa tahu kayak intimidasi. Intimidasinya tuh gini, gue tahu itu bukan dari Tuhan, tapi ngomong gini, nanti kamu disalahin, bokap sakit, it's because of you, Ca. Nanti kamu diintimidasi juga sama keluarga, gitu. Wow. Wah, masa sih gitu? Enggak, keluarga gue baik-baik aja dan suportif banget gitu. Terus udah bikin ketakutan. Karena rasa bersalah ya. Karena gue beda sendiri. Ya. Dan mungkin ini juga satu pelajaran yang bagus banget sih tadi yang Caca bilang gitu, bahwa rasa bersalah, apapun rasa bersalah yang saat ini kita lagi rasain atau apapun yang lu lagi rasain sekarang itu datangnya bukan dari Tuhan. Yep. Tuhan tuh gak pernah menitipkan rasa bersalah. No condemnation ya. No condemnation. Nah, terus sampai pas gue balik tuh ngeliat bokap ngobrol, gue masih ngerasa kayak takut gitu. Karena gue beda sendiri kan di tengah keluarga. Padahal keluarga gue gak pernah beda-bedain gue gitu. Yeah. Terus sampai akhirnya Tuhan tuh pakai bokap gue hari ke-3 atau ke-4 gitu ya gue di sana. Lagi ngobrol nih sama kakak gue bertiga sama bokap. Bokap gue pesan-pesan kayak ke kakak gue yang nomor 1 kan, yang paling tua. Nanti kalau papa misalnya udah waktunya berpulang gitu ya, titip adik-adik ya, gitu kan selalu gitu. Titip adik-adik, kalau ada yang susah dibantu, apapun ini mereka punya masalah tolong jangan ditinggalin. Oh tenang, papa udah nggak usah mikir-mikir gitu, kakak gue gitu kan. Terus gue mikir, aduh nanti ke gue ngomong apa ya, gitu. Gue udah kayak dengan intimidasi yang tadi lu dengerin itu rasa bersalah. Bener. Dan lain-lain ya. Udah gue ngerasa, aduh gimana ya Tuhan. Terus tiba-tiba bokap gue ngomong, Caca, kamu harus jalanin apa yang sudah kamu pilih dengan sungguh-sungguh. Wow. Ya, bener-bener ya, gitu bokap gue, Nil. Gitu, jarang ke gereja kan, dia ngebecandain gue. Hah? Ke gereja lah Pak, gitu kan lagi pandemi, jadi di rumah aja ke gerejanya gitu. Gue bercandain lagi, ketawa. Ya tapi bener-bener ya. Wow. Itu tuh kayak Tuhan buang semua rasa ketakutan gue, intimidasi itu sekejap. Tuhan bahkan pakai bokap gue yang notabene beda. Ya. Bahkan Tuhan bisa pakai siapapun gitu. Ya. Untuk nguatin gue juga saat itu gitu. Jadi kayak asik gitu. Ya. Hubungan kita tuh asik banget, dan maksudnya kalau orang bilang, nanti begini, orang tuanya kasihan apa. Puji Tuhan ya, nyokap bokap gue justru banyak diubahkan sejak anaknya ada yang berbeda. Mereka jauh lebih toleran, menjalani agamanya sungguh-sungguh tapi tetap punya hati yang toleran, menerima perbedaan, mengasihi tanpa syarat, nilai-nilai yang sama kita.
mereka praktekin juga. Gitu loh, bahkan dari mulut bokap gue saat itu terakhir dia ngomong itu tuh gue ketek gitu. Wow, Tuhan tuh dahsyat ya. Kok bisa keluar gitu dari mulut papa, walaupun memang dari dulu-dulunya juga udah baik, udah gak ada masalah, mereka support banget, sayang banget. Tapi di masa-masa terakhir dia ada di dunia tuh kayak menjawab setiap ketakutan, intimidasi yang ada di hati gue saat itu. Udah hilang, selesai. Tuhan tuh baik banget. Jadi pas saat itu, setelah itu hari keempat bokap koma, 4 hari juga komanya. Kita udah gak bisa ngomong lagi, udah gak bisa apa. Habis itu Tuhan bilang, Tuhan bokap harus pulang gitu ya. Gue ngerasa kayak makasih ya Tuhan. Tuhan udah izinin gue ada conversation sama bokap gue kayak gini. Mengkonfirmasi sekali lagi bahwa mereka menerima setiap perbedaan. Dan mengasihi gue banget. Gitu. Bahkan Tuhan pakai bokap gue di saat-saat terakhirnya untuk nguatin gue loh, bukan gue yang pulang ke sana nguatin bokap, gue yang dikuatin bokap gue saat itu gitu. Justru gue yang diberkati dia gitu. Jadi momen itu yang nggak pernah gue bisa lupa, Nil. Iya, dan puji Tuhan gue masih ngurusin bokap gue saat dia masih ada. Kamu harus tahu bahwa kami memaafkanmu. Tuhan ngomong lewat Daniel tetangga kamu, dan bahwa perbedaan itu indah dalam keluarga kami. Miniatur NKRI ada dalam keluarga kami. Wow.